Hai friends, welcome back to this channel with me Adrian. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kamu kembali. Nah, di video kali ini, seperti yang kamu lihat, di atas meja saya telah ada satu box putih. Dan ini adalah penerus dari smartphone favorit saya, Redmi Note 10S. Dan yap, ini adalah Xiaomi Redmi Note 11 yang sudah rilis resmi guys. So, sekarang saya akan mengajak kalian untuk unboxing bersama. Ini dia retail box dari Xiaomi Redmi Note 11 yang sudah resmi rilis di Indonesia. Nah, seperti biasa kotaknya guys didominasi oleh warna putih dan kalian sudah bisa melihat desain dari smartphone-nya di halaman depan ini. Nah, kemudian dari sisi samping ini kalian akan melihat Redmi Note 11 dan juga ada satu icon di sini yaitu sudah ada fitur NFC. So nice banget ya, sudah dilengkapi dengan NFC. Nah, dari sisi belakang kalian akan melihat tentang spesifikasi dari smartphone ini. Beberapa keunggulannya, dia sudah menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 680. Untuk layarnya, sudah panelnya AMOLED dengan 90Hz refresh rate. Kemudian, fast charging guys, sudah ada 33 watt, nice banget. Dan kameranya sudah 50 megapiksel AI quad kamera. So, ada 4 kamera ya guys. Nah, produk ini sudah resmi rilis di Indonesia dan dibuat juga di Indonesia. So, mari kita langsung unboxing bersama. Dan ini kotaknya sudah terbuka dan kita akan mendapatkan satu buah paket lagi di dalamnya, powered by Redmi. Nah, kita buka dulu ya guys kemasan ini. Nah, di sini kalian akan mendapatkan satu buah SIM card ejector ya guys, yang bentuknya seperti ini. Nah, di dalam kemasan ini kita keluarkan isinya. Nah, kalian akan mendapatkan dua kertas ini, yaitu petunjuk penggunaan dan petunjuk garansinya guys. So, di-keep baik-baik ya guys. Dan juga satu buah ucapan terima kasih telah milih produk dari Xiaomi. Nah, di dalam ini kalian juga akan mendapatkan sebuah clear case yang nanti kita akan langsung gunakan ya di Xiaomi Redmi Note 11-nya. Dan tentunya kalian akan mendapatkan unitnya guys. Nah, untuk unit ini sendiri warnanya adalah Star Blue. Nanti kita akan lihat bersama. Dan di dalam box ini kita remove dulu. Nah, kalian akan mendapatkan seperangkat alat chargingnya lengkap dengan adapter dan kabelnya. Dan sekarang mari kita remove ya plastik dari pembungkusnya si smartphone ini guys. Dan ya, ini adalah penampakan dari back covernya Xiaomi Redmi Note 11 yang berwarna Star Blue. Nah, bagi saya pribadi, saya lebih menyukai dengan namanya Stardust. Kenapa? Karena di dalam dari desainnya back cover ini ada semacam efek glittering guys, yang itu menampilkan reflektif warna. So, menurut saya Stardust Effect lebih tepat untuk warnanya back cover si Xiaomi Redmi Note 11 ini. Nah, dari sisi desain, di sini kalian akan melihat logonya Redmi, dan inilah bentuk dari modul kameranya guys. So, menurut saya bentuk dari modul ini menyesuaikan dengan bentuk dari back covernya. So, ini adalah versi kecil minimalisnya guys. Nah, kalau kita melihat dari kameranya, ini adalah settingan untuk AI quad kamera dengan 4 kamera, yaitu ada 50 megapiksel AI kamera, lalu ada kamera ultrawide di sini, dan ada kamera makro dan depth sensornya. Sedangkan untuk kamera depannya ada kamera selfie 13 megapiksel. So, untuk settingan kamera menurut saya cukup lengkap ya di Xiaomi Redmi Note 11 ini. Nah, melihat dari sisi frame-nya, di atas ini kalian akan mendapatkan opsi untuk menggunakan headphone jack, lalu juga ada port audio, lalu ada infrared blaster, dan mikrofon. Nah, dari sudut sebelah sini, kalian akan mendapatkan tombol untuk volume up dan volume down, serta tombol untuk on-off yang disertai dengan fingerprint scanner, guys. Nah, dari sisi bawah juga masih ada satu speaker. So, ini adalah stereo speaker ya, guys. Kemudian port pengisian USB Type-C, dan satu buah port untuk mikrofonnya. Nah, dari sebelah sini pasti tempat untuk meletakkan SIM card. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu, guys. Dan ya, ini adalah bentuk dari SIM tray-nya si Xiaomi Redmi Note 11. So, SIM tray ini bukan hybrid version, jadi kalian masih bisa menggunakan kombinasi dual SIM plus satu slot untuk menambah microSD kalau internalnya kurang. So, nice banget ya, kita masih mendapatkan opsi ini. Nah, untuk proteksinya, si Xiaomi Redmi Note 11 ini sudah diberikan dua proteksi. Untuk bagian layar, sudah diberikan langsung untuk screen protectornya. Sedangkan untuk di sisi belakangnya, kalian akan mendapatkan sebuah clear case. So, sekarang kita akan langsung menggunakannya. Dan ya, ini adalah penampakan smartphone-nya telah kita gunakan langsung clear case-nya guys. Nah, gimana menurut kalian?
Menurut saya pribadi ini cukup penting ya karena bisa melindungi back cover ini, dan juga kalau kita lihat dari proteksi kamera bumpnya, ya ini sudah bisa melindungi kamera bump karena di sini ada sedikit upsize keluar guys. So kalau kalian letakkan di atas meja, maka kameranya tetap akan terlindungi. Nah, kita lihat dari sisi berikutnya. Untuk tombolnya di sini cukup empuk ya ditekan, dan untuk on off udah pasti ada bisa tempat untuk meletakkan kita punya fingerprint. Dan dari sisi bawah, nah di sini ada penutupnya ya guys. Jadi kalian harus buka ini, sedikit merepotkan sih karena kita harus buka tutup begini, but anyway it's welcome ya. So dari sisi sebelah sini kita lihat ini polosan. Dan dari sisi atas, ya, untuk cuttingannya juga cukup presisi ya guys, so no problem. Dan yang key banget, Xiaomi sudah memberikan kita clear case ini. Nah, kenapa kita wajib menggunakan clear case ini juga? Kalau kalian lihat, di sini sebenarnya fingerprint saya sudah menempel loh guys. Nah, kita akan remove dulu ya. Setelah menggunakan smartphone ini beberapa saat untuk unboxing, saya melihat beberapa sidik jari saya sudah menempel guys. So, untuk back cover ini memang sangat rentan sekali dengan sidik jari kita. Dan sebelum kalian menggunakan sebuah clear case ini, baiknya bersihkan dulu guys, supaya nanti tampilannya lebih apik. Dan sekarang mari kita nyalakan smartphone ini pertama kali guys. Dan ya, ini adalah tampilan awal startup pertama kali dari Xiaomi Redmi Note 11. So, kalau kalian slide ke sebelah sini, kalian akan melihat beberapa aplikasi sudah pre-install ya. So, apabila kalian tidak membutuhkannya, kalian bisa menghapuskannya. Nah, kemudian kita cek di sini untuk menu sistem settingannya. So, kalau kita lihat tentang telepon, dia sudah menggunakan versi UI yang terbaru, MIUI 13. Dan kalau kita cek untuk perisai pembaruan, ini adalah versi yang terbaru guys. So, tidak ada update lagi ya. Nah, kita back dulu. Dan untuk storage-nya ternyata kalian sudah menghabiskan sebanyak 29,6 GB dari total tersedianya 128 GB. So, bagi saya pribadi itu cukup besar ya. Dan saya sarankan untuk segera menguninstall beberapa aplikasi yang tidak kalian butuhkan. Nah, kita cek kemudian untuk tampilannya di sini. Nah, untuk kalian ketahui kalau smartphone ini sudah bisa support sampai dengan 90 Hz refresh rate. So, langsung segera diaktifkan guys, agar kalian punya tampilan jadi lebih smooth. Setelah mengaktifkan fitur 90 Hz refresh rate, nah ini saya coba scrolling di Google Chrome. Seperti yang kalian lihat, ini sangat smooth ya, tidak ada kendala dan sangat responsif guys. So, 90 Hz-nya di Xiaomi Redmi Note 11 ini cukup bagus. Nah, berikut kita akan tes untuk fingerprint scanner ini, apakah berfungsi dengan baik. Ya, langsung kebuka ya guys, tidak ada masalah. Kita coba kembali. Ya, cukup cepat dan responsif. So, untuk fingerprintnya cukup bagus guys. Berikutnya, kita akan cek untuk kualitas layar di Xiaomi Redmi Note 11 ini. Nah, biasanya kalau saya melakukannya adalah mengecek untuk settingan video, ini kualitas defaultnya adalah 480p. So, kalian bisa cek, kemudian pilih lanjutan, dan pilih sampai opsi terbagusnya yaitu di 1080p guys. So, kita akan play video ini di kualitas tersebut. Dan ya, ini smartphone-nya sudah kita unboxing bersama. Dan overall impresi saya cukup positif untuk smartphone-nya Redmi Note 10S karena desainnya cukup menarik, berbeda dari seri sebelumnya. Dan juga untuk sektor kameranya guys, sudah lengkap. Nah, ini mengingatkan saya kepada smartphone favorit saya, Redmi Note 10S, di mana kamera pun boleh dibilang sudah lengkap. Dan juga untuk sektor layar, meneruskan dari seri Note 10S ini, layarnya pun udah AMOLED. So, cukup menarik sebenarnya untuk melihat perbandingannya di kemudian hari. Namun sebelum itu, tentu saja saya harus menggunakan smartphone ini untuk keseharian saya demi melihat apa saja sisi kelebihan dan kekurangannya. So, ditunggu video reviewnya ya guys ya. Dan thank you banget buat kamu sudah meluangkan waktu menonton video ini. Dan apabila kamu ingin support channel ini, maka kamu dapat membantu dengan klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang dalam memberikan konten terbaiknya untuk kamu. And please don't forget untuk like and share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bersama dengan saya Adrian.